Di tahun 1917, di sebuah desa kecil di provinsi Yunnan, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 anak laki-laki. Mereka bernama Liu Jinsi, Ahyu, Xiaopeng, dan Xiaotian. Meski hidup dalam kesederhanaan, keluarga kecil itu nampak bahagia dan menikmati kebersamaannya. Setiap hari, Jinsi bekerja sebagai pembuat kertas di sebuah toko kelontong yang ada di desa itu. Sebuah desa kecil bernama Desa Liu yang begitu indah dan damai yang sudah membuat Jinsi sangat menikmati kehidupannya. Namun sayangnya di hari itu kedamaian seolah ingin pergi meninggalkan Desa Liu dan juga Jinsi. Karena di hari itu Desa Liu kedatangan 2 orang penjahat yang akan merusak kedamaian di desa itu. Selesai minum anggur di kedai desa, 2 penjahat itu masuk ke toko kelontong tempat Jinsi bekerja. Di sana mereka langsung meminta uang, namun tentunya si pemilik toko tak mau memberinya. Karena itulah 2 penjahat itu pun langsung menghajar pemilik toko dan juga istrinya. Melihat kejadian itu, Jinsi yang merasa tak punya kemampuan apa-apa memilih untuk bersembunyi karena tak berani melawan mereka. Namun, ketika sang pemilik toko akan dihabisi, dengan modal nekat, Jinsi langsung berlari untuk melawan mereka. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Entah sebuah keberuntungan atau kebetulan saja, Jinsi yang hanya pria biasa mampu mengalahkan 2 penjahat itu. Tak hanya mengalahkan, Jinsi juga berhasil menghabisi keduanya. Beberapa hari kemudian, Desa Liu didatangi polisi dan penyidik dari pemerintahan yang akan melakukan otopsi dan identifikasi atas kematian 2 penjahat tempo hari. Untuk itu, para polisi membawa seorang detektif hebat sekaligus ahli fisiologi yang bernama Su Baijiu, yang terbukti hanya dalam waktu singkat dapat mengidentifikasi identitas 2 penjahat itu. Namun setelah mengetahui identitasnya, Baijiu terlihat sangat terkejut dan langsung bergegas mengabari kepala polisi. Ia mengatakan penjahat itu adalah Yan Dongsheng dan anak buahnya yang masuk daftar 10 buronan yang paling dicari. Mendengar itu, kepala polisi terlihat begitu senang karena Dongsheng telah mati di wilayahnya. Ia pun segera mengumumkannya di hadapan semua warga sambil memuji Jinsi dan menganggapnya sebagai pahlawan. Semua warga pun ikut memujinya sebagai pahlawan desa atas keberaniannya. Di saat semua orang menganggap kasus itu selesai, hanyalah Baijiu yang masih merasa janggal dengan kasus itu. Karena menurutnya bagaimana mungkin seorang pria biasa seperti Jinsi mampu mengalahkan 2 penjahat, bahkan menghabisi nyawa mereka. Sebuah pertanyaan pun berkecamuk dalam pikirannya yang terus menanyakan siapakah Liu Jinsi yang sebenarnya. Karena rasa penasarannya itulah, Baijiu kembali memeriksa TKP dan menemukan sebuah gigi yang ia duga adalah milik Yan Dongsheng. Dan benar saja ketika memeriksa kembali mayatnya, gigi itu memang benar milik Yan Dongsheng. Tak hanya itu, ketika melihat matanya, Baijiu menemukan sebuah fakta bahwa Yan Dongsheng dihabisi dengan 1 pukulan yang langsung menghentikan jantungnya.
sebuah pukulan telak yang mengenai pelipis kepalanya yang tepat mengenai syaraf penting yang mengendalikan jantungnya. Menurut Bai Jiu, pukulan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli kungfu yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Untuk itu, ia pun mendatangi kedai desa untuk mencari informasi tentang identitas Jinsi. Dan akhirnya, penyelidikan pun mulai membuahkan hasil setelah pemilik kedai memberitahu tentang asal-usul Jinsi, yang merupakan seorang pendatang yang mengaku berasal dari keluarga pemotong hewan yang ada di desa Gong, daerah Lianzhou. Ia juga mengatakan Jinsi datang ke desa itu 10 tahun yang lalu, dan 5 tahun setelah itu ia menikahi Ahyu yang merupakan seorang janda yang memiliki satu anak yang bernama Xiaopeng. Dari pernikahannya dengan Ahyu, Jinsi memiliki seorang anak yang bernama Xiaotian. Jadi, dari kedua anaknya yang merupakan anak kandung dari Jinsi adalah Xiaotian. Mendengar semua informasi itu, Bai Jiu pun semakin yakin bahwa dugaannya terhadap Jinsi memanglah benar. Yang ia anggap bukan orang sembarangan yang sengaja tinggal di desa itu untuk menyembunyikan identitasnya. Di penginapan kedai sambil merenung dalam meditasinya, Bai Jiu menusukkan 2 jarum ke 2 titik di dadanya. Hal itu ia lakukan untuk mengurangi rasa empatinya yang berlebihan sekaligus mengendalikan sebuah racun yang ada di tubuhnya. Ternyata Bai Jiu memiliki sebuah kelainan pada rasa empatinya yang terlalu berlebihan, yang menganggap rasa kasih sayang dan kemanusiaan harus lebih dikedepankan meskipun hal itu salah di mata hukum. Akibat kelainannya itu, Bai Jiu hampir kehilangan nyawanya dalam suatu kasus yang pernah ia tangani. Ia pernah menangkap seorang bocah pencuri, namun karena merasa kasihan, ia tak menghukumnya dan malah mengembalikan bocah itu pada orang tuanya. Tak disangka, anak itu malah meracuni orang tuanya dan dirinya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal saat itu juga. Sementara Bai Jiu sendiri, meski ia selamat, ia harus menderita luka dalam yang disebabkan oleh racun yang sampai saat itu bersarang di tubuhnya. Itulah sebabnya ia menusuk 2 titik di tubuhnya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa empati sekaligus mengendalikan racun yang ada di tubuhnya. Sebenarnya dengan menekan titik empati, hal itu sangat berdampak pada kepribadian Bai Jiu dalam kehidupannya. Ia menjadi seseorang yang tak punya empati yang bahkan pernah memenjarakan mertuanya sendiri sehingga ia bercerai dengan istrinya. Namun tak disangka, akibat menekan titik empatinya itu, kemampuan forensik Bai Jiu sebagai detektif malah semakin meningkat. Ia mampu mereka ulang sebuah kejadian dengan kemampuan hipotesis dan prediksinya meski dengan informasi terbatas yang ia miliki. Keesokan harinya, Bai Jiu kembali mendatangi toko kelontong untuk melakukan rekonstruksi dari kematian 2 penjahat tempo hari. Ia lalu menyuruh Jinsi untuk mereka ulang semua kejadian yang terjadi di hari itu. Jinsi pun mulai memperagakan semuanya mulai dari awal pertarungan hingga kematian Dongsheng menurut versinya. Disinilah kita akan melihat kemampuan hebat Bai Jiu dengan hipotesis dan prediksinya yang mampu memvisualisasikan kejadian sebenarnya yang terjadi di hari itu. Dalam kacamata Bai Jiu, semua penjelasan yang diberikan Jinsi berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Mulai dari tertebasnya telinga Dongsheng, kematian anak buahnya, hingga tewasnya Dongsheng, semuanya diakibatkan oleh kungfu tingkat tinggi yang dimiliki oleh Jinsi, yang sejak awal memang sudah berniat untuk menghabisi mereka. Dan jika divisualisasikan, beginilah kejadian sebenarnya yang terjadi di hari itu. So Im Dongsan, 你係異力啫。
Keesokan harinya, untuk membuktikan bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu, Bai Jiu kembali mendatanginya yang saat itu sedang bekerja dengan warga. Ia memperhatikan semua gerak-gerik Jinsi termasuk caranya mengatur pernapasan. Untuk lebih meyakinkan dugaannya, saat mereka melewati jembatan, Bai Jiu dengan sengaja mendorong dan menjatuhkan Jinsi ke sungai. Tujuannya tak lain adalah untuk melihat secara langsung kemampuan kungfu yang dimiliki oleh Jinsi. Dan benar saja, saat Jinsi terjatuh, Bai Jiu melihatnya menggunakan jurus meringankan tubuh yang disebut Qinggong, yang membuatnya tidak langsung jatuh ke sungai, melainkan ia tertahan sebuah ranting pohon yang seharusnya ranting itu langsung patah jika hal itu terjadi pada orang biasa. Bai Jiu pun semakin yakin bahwa Jinsi adalah seorang ahli kungfu yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Tak lama, Bai Jiu ditemui sahabatnya yang juga merupakan seorang detektif. Dalam pertemuan itu, Bai Jiu meminta bantuannya untuk menyelidiki keluarga Jinsi yang mengaku sebagai keluarga pemotong hewan di desa Gong. Ia yakin bahwa Jinsi adalah orang yang berbahaya yang sengaja menyembunyikan identitasnya di desa itu. Dan jika dia adalah seorang penjahat, Bai Jiu tak akan segan menangkapnya meskipun orang-orang desa sudah menganggap Jinsi sebagai keluarga. Beberapa waktu kemudian diadakanlah sebuah upacara ritual kedewasaan yang sudah menjadi tradisi di desa itu. Setiap anak yang berusia 12 tahun akan dianggap dewasa dan diwajibkan memakai baju hitam serta menambahkan marga Liu di depan namanya. Salah satu dari anak itu adalah anak tiri Jinsi yang kini memiliki nama Liu Xiaopeng. Jinsi dan istrinya pun terlihat bahagia dan langsung memakaikan baju hitam itu kepada anaknya. Di tengah kebahagiaannya itu, Jinsi menyadari bahwa sedari tadi Bai Jiu terus mengawasinya. Ia pun segera menghampiri dan mengajak Bai Jiu berbicara empat mata. Di sini, tanpa rasa simpati sedikit pun, Bai Jiu secara tidak langsung terus memaksa Jinsi untuk memberitahu identitasnya. Meski Jinsi sudah menjelaskan bahwa ia hanya ingin berubah dan menjadi lebih baik, Bai Jiu tetap tak percaya karena menurutnya penjahat ataupun pembunuh tak akan pernah bisa untuk berubah. Mendengar itu, Jinsi yang merasa jengkel pun pada akhirnya memberitahu identitasnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemilik kedai, Jinsi menyebutkan asal-usulnya lalu menceritakan kisah masa lalunya yang membuat Bai Jiu tercengang mendengarnya. Jinsi mengaku bahwa ia pernah ditahan 10 tahun setelah menghabisi sesama penjagal hewan yang tak mau membayar hutangnya. Semua itu karena perintah ayahnya yang pada akhirnya membuat Jinsi sadar bahwa semua perbuatannya adalah kesalahan besar. Itulah mengapa dia memilih pergi dan tinggal di desa Liu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan identitas barunya sebagai Liu Jinsi. Sebelum pergi, Jinsi memohon kepada Bai Jiu untuk tidak mengganggu kehidupannya yang hampir berhasil menjadi Liu Jinsi yang seutuhnya. Jinsi memohon dengan sangat karena ia sangat berniat untuk memperbaiki diri dan menghapus masa lalunya. Namun lagi-lagi Bai Jiu yang sebenarnya mulai simpati kembali dihasut oleh alter egonya yang membuat dirinya kembali tak percaya dengan ucapan Jinsi. Ia tak percaya bahwa Jinsi adalah seorang jagal hewan karena menurutnya Jinsi adalah seorang pembunuh yang sedang menyembunyikan identitasnya. Untuk lebih meyakinkan, tanpa pikir panjang, Bai Jiu langsung menebas Jinsi menggunakan sebuah parang. Dan hasilnya semua warga langsung membenci Bai Jiu atas perbuatan di luar nalar yang sudah dilakukannya. Tak lama kemudian, Bai Jiu kembali ditemui sahabatnya yang sudah melakukan investigasi di desa Gong. Ia menyampaikan semua temuannya yang langsung membuat Bai Jiu terkejut mendengarnya. Pasalnya, temannya mengatakan bahwa tak ada satupun desa yang bernama Desa Gong di daerah Lianzhou. Yang artinya desa Gong yang disebut Jinsi sebagai desa asalnya hanyalah sebuah kebohongan. Akan tetapi, ia menemukan bahwa 10 tahun yang lalu pernah ada kasus pembantaian pada keluarga penjagal hewan di daerah Lianzhou yang disebabkan oleh perkara hutang. Akan tetapi, keluarga penjagal hewan itu bukan dihabisi oleh sesama penjagal hewan. Mendengar itu, seketika Bai Jiu terdiam dan mengingat bahwa 10 tahun yang lalu dialah yang menangani kasus itu saat masih di kepolisian. Ia ingat betul bahwa eksekutor kasus pembantaian itu adalah komandan atau wakil ketua dari sebuah kelompok kejam yang disebut kelompok 72 Iblis. Dan setelah kasus itu, tepatnya 10 tahun yang lalu, sang komandan dari kelompok itu menghilang secara misterius. Itu artinya jika dicocokkan dengan kedatangan Jinsi ke desa Liu, bisa dipastikan bahwa Jinsi adalah wakil ketua dari kelompok 72 Iblis yang memiliki nama asli Tanglong.
Setelah mengetahui identitas Jinsi, Baiju bergegas meninggalkan desa menuju pusat kota untuk mendapatkan surat penangkapan dari pengadilan. Namun di tengah perjalanannya, ia berpapasan dengan Jinsi yang saat itu sedang membantu warga desa. Tak disangka, Jinsi mengajak Baiju menepi dan menanyakan soal tujuannya. Dengan nada gemetar dan ketakutan, Baiju pun memberitahu bahwa ia akan kembali ke kota. Tanpa meminta persetujuan, Jinsi langsung menawarkan diri untuk mengantarnya melalui jalan pintas. Akhirnya, meski dengan terpaksa, Baiju pun pergi bersamanya melewati jalur hutan yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tengah suasana hutan yang sepi dan mencekam, Jinsi tiba-tiba bertanya apakah Baiju akan menutup kasusnya setelah sampai di kota. Merasa takut akan dihabisi, Baiju pun langsung menjawab bahwa ia akan menutup kasus itu. Percaya dengan ucapannya, Jinsi pun terdiam dengan tatapan tajam yang langsung membuat Baiju semakin ketakutan. Sadar akan hal itu, Jinsi pun memeluknya sebagai tanda perpisahan lalu mengatakan tetap lurus ke depan dan jangan menengok ke belakang. Kemudian Baiju pun pergi, namun setelah beberapa langkah ia malah menengok ke belakang yang ternyata Jinsi sudah tidak ada. Di saat itulah Baiju merasa sangat ketakutan lalu berlari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, Baiju akhirnya sampai di kota dan langsung menemui mantan atasannya sewaktu di kepolisian. Ia lalu menyampaikan tujuannya sekaligus meminta bantuan si kapten meminjamkan beberapa pasukan untuk membantunya. Mengetahui itu, si kapten yang lebih berpengalaman menyarankan pada Baiju untuk menghentikan kasus itu. Karena ia tahu betapa berbahayanya berurusan dengan kelompok 72 Iblis. Si kapten juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan surat penangkapan itu, Baiju harus menyiapkan banyak uang untuk menyuap sang hakim. Mendengar semua saran itu, Baiju yang keras kepala tetap pada ambisinya yang ingin menangkap Tanglong dan mengadilinya. Dan benar saja, ketika Baiju meminta surat penangkapan, si hakim meminta bayaran yang sangat tinggi. Karena tak memiliki banyak uang, Baiju pun meminjam uang pada mantan istrinya yang sebenarnya sangat membencinya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, Baiju pernah memenjarakan mertuanya sendiri yang sudah memohon ampun kepadanya. Dan kini setelah mertuanya meninggal, tanpa rasa malu dan bersalah sedikit pun, Baiju datang kembali untuk meminjam uang. Semua itu ia lakukan karena menurutnya hukum selalu lebih tinggi dari kemanusiaan. Jika seseorang melanggar hukum, disengaja atau tidak disengaja, bertujuan baik atau buruk, semuanya harus tetap dihukum sesuai aturan. Singkat cerita, setelah mendapatkan surat penangkapan itu, Baiju bersama beberapa pasukan akhirnya pergi menuju desa Liu. Sementara itu, di markas kelompok 72 Iblis, si hakim datang ke sana untuk memberikan semua informasi soal Tanglong. Ia mengira dengan memberikan informasi itu, ia akan mendapat imbalan karena menurutnya Tanglong adalah pengkhianat kelompok yang pasti mereka cari untuk dihabisi. Namun, ketika mendengar informasi itu, sang pemimpin yang bernama Master Wang langsung marah kepadanya. Master Wang menganggap si hakim sudah lancang karena berani menyuruhnya untuk menghabisi anaknya sendiri. Faktanya, Tanglong adalah anak kandung dari sang master yang selama ini ia cari. Untuk itu, sang master pun semakin marah dan langsung menghabisi si hakim saat itu juga. Dan akhirnya, karena informasi itu, mereka pun akan pergi ke desa Liu untuk membawa Tanglong kembali pada kelompoknya. Dari sinilah kehidupan Jinsi yang tadinya damai akan menghadapi sebuah masalah dari bayang-bayang masa lalunya. Yang jika kita simpulkan, sumber dari semua permasalahan dalam kehidupan Jinsi adalah Su Baijiu. Keesokan harinya di desa Liu diadakan suatu acara untuk menghormati Jinsi yang sudah mengalahkan 2 kriminal tempo hari. Namun di tengah acara itu, tanpa disadari, kelompok 72 Iblis sudah masuk ke desa dan mulai membakar rumah para warga. Tak lama muncullah 2 anggota 72 Iblis yang langsung mengacaukan acara itu. Salah satu dari mereka yang merupakan ibu tiri Jinsi langsung menghampiri dan memaksanya untuk mengakui identitasnya sebagai Tanglong. Meski terus dipukuli, Jinsi tetap tak mengaku dan terus mengatakan bahwa dirinya adalah Jinsi, bukanlah Tanglong. Mendengar itu, si ibu tiri pun marah dan langsung menghabisi salah satu tetua desa menggunakan parangnya. Di saat si ibu tiri akan menghabisi yang lain, Jinsi dengan terpaksa kembali menjadi Tanglong demi melindungi desanya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
harinya ketika Jinsi kembali ke rumahnya, Ahyu sedang berkemas dan bersiap akan mengungsi ke benteng desa. Ia mengajak Jinsi untuk ikut pergi, namun Jinsi menolaknya karena dialah yang diincar oleh kelompok itu. Seolah ingin mengajak berpisah, Jinsi mengucapkan terima kasih pada Ahyu yang sudah menerimanya selama ini. Jinsi mengaku bahwa dirinya adalah Tanglong yang berusaha menjadi Jinsi, namun sayangnya kelompoknya sudah mengetahui keberadaannya yang sudah pasti akan memburunya. Mendengar semua itu, Ahyu pun hanya bisa menangis karena sebenarnya ia tak mau Jinsi meninggalkannya. Setelah percakapannya selesai, Jinsi menghampiri Xiao Tian yang saat itu sudah tertidur. Ia lalu menangis di hadapan anaknya sambil mengingat kembali masa lalunya. Di scene ini kita akhirnya tahu bahwa alasan Jinsi meninggalkan kelompoknya adalah karena tatapan seorang anak yang saat itu akan ia habisi. Entah mengapa Jinsi yang saat itu masih menjadi Tanglong tiba-tiba kehilangan naluri pembunuhnya dan membiarkan anak itu. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan kelompoknya hingga memiliki keluarga baru di desa Liu. Namun sayangnya ketika ia sudah bahagia dengan kehidupan barunya, masa lalunya kembali menghampiri seolah ingin mengambil semua kebahagiaannya. Keesokan harinya, Baijiu akhirnya sampai di desa Liu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Meski ia tahu soal penyerangan itu, ia tetap ingin menangkap Tanglong tanpa memperdulikan keadaan warga yang sengsara akibat ulahnya. Tak lama, Jinsi menghampirinya dan bertanya mengapa Baijiu kembali ke desa Liu. Baijiu hanya bisa diam, yang membuat Jinsi sadar bahwa Baijiu lah yang sudah membuat kelompok 72 iblis datang ke desanya. Singkat cerita, setelah semua warga mengungsi ke benteng, tinggallah Jinsi dan Baijiu yang ada di desa itu. Saat itu, Baijiu tetap bersikeras akan membawa Jinsi ke pengadilan esok hari. Baijiu lalu bertanya pada Jinsi mengapa ia tak menghabisinya saat mereka di hutan tempo hari. Jinsi menjawab karena ia sudah percaya pada Baijiu yang sudah berjanji akan menutup kasus itu. Mendengar itu, Baijiu sama sekali tak memperdulikannya karena menurutnya yang terpenting adalah menangkap Tanglong dan membawanya ke kota. Ia sudah menyiapkan sebuah ide gila yang dapat memenuhi ambisinya untuk mengadili Tanglong meski 72 iblis menghalanginya. Ide gilanya adalah ia akan membuat Jinsi mati untuk sementara waktu menggunakan akupunturnya. Tujuannya adalah untuk mengecoh kelompok 72 iblis agar membiarkan Baijiu pergi membawa jasad Tanglong ke kota. Di sini Baijiu mengatakan Jinsi hanya punya waktu 15 menit setelah memasuki fase kedua kematian palsunya. Jika lebih dari itu, Jinsi akan benar-benar mati dan kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, ketika Baijiu membawa jasad Jinsi, di waktu yang bersamaan Master Wang berhasil menemukan keluarganya yang sedang bersembunyi di benteng desa. Ia pun membawa mereka semua kembali ke rumah Jinsi untuk menunggu kedatangannya. Sementara itu, di tengah perjalanan, Baijiu bertemu dengan rombongan 72 iblis yang langsung menghadangnya. Untungnya, sebelum mereka mendekat, Baijiu sudah menekan titik kematian sehingga Jinsi sudah masuk ke fase kedua kematian palsunya. Dan benar saja ketika salah satu dari mereka mengecek kondisi Tanglong, mereka terkecoh dan mengira bahwa Tanglong sudah mati. Dikira akan langsung pergi, mereka malah menyanyikan lagu bela sungkawa yang tentu saja hal itu membuat Baijiu khawatir karena Jinsi hanya memiliki waktu 15 menit untuk kembali hidup. Ketika waktunya hampir habis, tanpa memperdulikan 72 iblis lagi, Baijiu langsung berusaha menghidupkan Jinsi kembali. Dan untungnya meski hampir gagal, Baijiu berhasil membuat Jinsi hidup kembali. Melihat Tanglong masih hidup, rombongan 72 iblis pun nampak bahagia, namun tiba-tiba Tanglong mengambil pedang dan memotong tangan kirinya. Seketika semuanya pun terdiam dengan apa yang sudah dilakukan Tanglong pada tangannya. Tanglong lalu berkata, ia memotong tangan itu sebagai bukti bahwa dirinya sudah bukan lagi kelompok 72 iblis. Mendengar itu, pimpinan rombongan pun marah karena Jinsi lebih memilih anak dan istri daripada kelompoknya. Ia lalu berteriak dan mengatakan bahwa mulai saat itu Tanglong saudara mereka sudah mati. Sebelum pergi, pimpinan rombongan itu berkata pada Tanglong jika ia ingin keluar dari 72 iblis, maka ia harus mengatakannya langsung pada Master Wang yang saat itu sudah menunggu di rumahnya. Mendengar itu, Jinsi pun langsung berusaha bangkit untuk menyelamatkan keluarganya. Di sini, Baijiu akhirnya sadar bahwa apa yang sudah ia lakukan adalah kesalahan besar. Karena saat itu ia sudah percaya bahwa Jinsi memang sudah bertaubat dan tak mau kembali lagi pada kelompoknya. Nantinya sebagai penebus kesalahannya, Baijiu akan membantu Jinsi dalam pertarungan terakhirnya melawan Master Wang.
Beberapa waktu kemudian, Jinxi akhirnya tiba di rumah dan menemukan Xiao Tian sedang berada di pangkuan Master Wang. Ia lalu duduk di hadapan Master Wang yang langsung marah ketika melihat tangan kiri Jinxi sudah tidak ada. Jinxi lalu berkata pada Master Wang bahwa dirinya bukan lagi kelompok 72 iblis. Mendengar itu, meski kemarahan terlihat di raut wajahnya, Master Wang berusaha tersenyum dan mengajak mereka untuk makan. Ketika Master Wang akan menyuapi Xiao Tian, ia malah bernyanyi yang hal itu membuat sang master marah dan langsung menyuapinya dengan paksa. Ah Yu yang melihat itu berusaha melindungi Xiao Tian, namun Master Wang langsung menendangnya. Setelah itu, sambil memeluk Xiao Tian, Master Wang menceritakan masa kecil Tang Long dengan penuh kesedihan. Jinxi yang mendengarkan itu ikut merasa sedih karena bagaimanapun Master Wang adalah ayah kandungnya. Meski demikian, Jinxi menegaskan bahwa ia sudah memotong tangannya yang menandakan tak ada hubungan lagi di antara mereka. Mendengar itu, Master Wang yang marah pun mengatakan bahwa ia akan membiarkan Jinxi pergi, namun sebagai gantinya, ia akan mengambil Xiao Tian. Ketika Master Wang akan menghabisi Xiao Tian, Jinxi langsung menghunuskan pedangnya, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.天下不容我们牺牲！你这个叛徒！支心同係腳大，再賠一針。
Dan pada akhirnya Master Wang pun tewas setelah tersambar petir yang diakibatkan oleh jarum di kakinya dan jarum yang ditusukkan Bai Jiu di lehernya. Tak lama setelah itu Bai Jiu juga tewas setelah menerima pukulan keras dari Master Wang. Setelah semuanya berakhir, Tang Long kembali pada kehidupannya sebagai Jinshi, suami dan ayah untuk anak-anaknya. Ia tak perlu berpura-pura lagi karena mulai saat itu Tang Long dan juga masa lalunya sudah mati dan tak akan pernah kembali. Lalu setelah itu film ini pun tamat. Alhamdulillah.